Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Sanasya Motor. Oke, langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang skema kelistrikan sistem starter di motor Matic. Skema kelistrikan starter di motor Matic ini skemanya seperti biasa sudah saya siapkan di buku. Ini buku sudah lama ya, zaman saya sekolah dulu. Oke, langsung saja. Seperti biasa di skema ini anggap saja ini aki 12 volt. Dari aki 12 volt biasanya ada kutub negatif dan kutub positif. Kutub negatif biasa ke massa bodi. Kemudian kutub positif masuk keluar menuju ke sikring. Dari sikring keluar menuju ke kunci kontak. Kemudian dari kunci kontak keluar menuju ke switch rem. Nih kalau di Matic masuk ke switch rem dulu. Ini switch rem kaki atau switch rem kiri ya kalau di Matic. Ya emang ini buat skema kelistrikan buat di motor Matic ya. Skema starter kelistrikan di motor Matic. Kemudian yang satunya lagi ke switch rem yang kanan. Kemudian dari switch rem masuk ke lampu rem. Nah, dari lampu rem keluar menuju ke bending starter. Sorry, ini di lampu rem keluar menuju massa. Kemudian harus 12 volt yang masuk, yang dari switch rem ke lampu rem ini masuk menuju ke bending starter. Nah, kemudian dari bending starter keluar menuju ke tombol starter. Dari tombol starter keluar menuju massa. Kemudian kabel yang besarnya ini biasanya ini kabel yang kecil kan kalau dari aki, ini kabel yang besar buat ke bending starter. Ini sudah terhubung atau sudah digabungkan ya, sama saja. Kabel yang besar ini keluar menuju ke bending starter, dan dari bending starter keluar menuju ke dinamo starter. Kemudian dari dinamo starter keluar menuju ke massa. Cara kerjanya, dari arus aki 12 volt keluar menuju ke sikring. Dari sikring keluar menuju ke kunci kontak. Ketika kunci kontak di on, maka arus 12 volt akan terhubung ke switch rem. Ketika switch rem ditekan, maka arus 12 volt akan terhubung ke lampu rem dan ke switch dan ke bending starter. Ini di paralel ya, paralel. Ini 12 volt karena lampu rem ini membutuhkan arus 12 volt. Ketika switch rem ditekan, maka arus 12 volt akan masuk ke bending. Dari bending keluar menuju ke tombol starter. Dari tombol starter keluar menuju ke massa. Ketika switch rem ditekan dan tombol starter ditekan, maka bending akan bekerja dan menghubungkan arus 12 volt dari aki yang masuk ke bending dan keluar menuju ke dinamo starter. Jadi ketika switch rem ditekan, arus 12 volt masuk ke bending. Kemudian kita tekan tombol starternya menuju ke massa untuk menghubungkan, untuk menggerakkan relay ini atau bending supaya arus yang dari aki ini terhubung ke kabel yang menuju ke dinamo starter. Kemudian keluar menuju ke massa. Kemudian dinamo akan berputar. Seperti itu penjelasannya. Buat kalian yang suka oprek motor, mau motor Matic atau motor biasa ya yang tanpa menggunakan switch rem starternya, bisa kalian coba pahami dulu ini skemanya, bisa kalian lihat biar kalian utak-atik motor kalian ada kendala di starter ruwet dan gak mau ke bengkel, kalian bisa cek dan pahami dulu skemanya. Insya Allah kalian akan mengerti mana saja yang harus dicek duluan. Biasanya yang dari switch rem ini sering ada gangguan nih, switch rem kiri maupun switch rem kanan. Kalau switch rem kiri dan kanan ini tidak berfungsi, maka starter tidak akan menyala seperti itu. Jadi ketika kunci kontak di on, harus 12 volt masuk ke switch rem. Dari switch rem masuk ke bending. Dari bending kan ini di paralel ke lampu rem yang belakang. Nah, ketika mau starter kan itu harus tekan dulu rem. Nah, ketika rem ditekan,
maka arus akan terhubung ke sini. Tapi kalau switch remnya rusak, meskipun switch rem ditekan, arus 12 volt tidak akan masuk ke bendik dan ya motor kalian tidak bisa di starter. Seperti itu. Kalau umpamanya starternya switch rem kanan dan kirinya bagus, tapi motor masih tidak bisa starter, kalian bisa coba langsung jumper dulu bagian kabel yang besar ini yang dari aki menuju ke dinamo. Kalau di jumper muter berarti dinamonya bagus, masih hidup. Tapi kalau di jumper tidak muter berarti dinamonya ada masalah. Dan sebelum mengecek itu kalian cek dulu bagian bendik. Gimana mengecek bendik kalau switchnya bagus kiri kanan, kemudian ketika tombol ditekan tidak bisa, kalian coba cek tombolnya dulu. Dari tombol ada suara cetak cetek enggak di bendik gitu. Kalau ditekan tombol tidak ada cetak cetek berarti kita cabut dulu tombolnya, kemudian kita jumper. Kemudian ketika soket starter di jumper maka akan bunyi cetek, biasanya berarti bendik aman. Dan kalau biasanya tombol starter di jumper di soketnya tidak berbunyi, maka biasanya di tombol starter, seperti itu. Intinya bisa kalian pahamilah di sini. Untuk prakteknya nanti saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan dulu skemanya semuanya dari mulai motor karbu dan injeksi. Saya akan bahas satu persatu. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.